Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita telah memasuki di bulan Ramadan. Maka dari itu marilah yang pertama kali yang kita ucapkan adalah syukur biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Baik kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas betapa pentingnya sebuah niat. Niat di dalam kitab Turatun Nasihin, di sana dijelaskan bahwasanya an-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Yakni niat adalah qasdu syai', yakni menyengaja sesuatu, muqtarinan bi fi'lihi, bersamaan dengan perbuatannya, dengan sikapnya, dan juga perilakunya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis dijelaskan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala perbuatan, segala perilaku, segala sikap itu semuanya tergantung dengan apa yang diniatkannya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan juga seseorang akan mendapatkan balasan, mendapatkan ganjaran sesuai apa yang sudah telah ia niatkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesuai dengan apa penjelasan dari niat, yakni qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Seperti contoh ketika seseorang akan ditanya, "Hei fulan, kamu sekarang pakai baju berwarna hijau." Kemudian ditanya, "Mengapa kamu memakai baju berwarna hijau?" Kemudian si fulan menjawab, "Aku memakai baju berwarna hijau karena di dalam hadis dijelaskan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbul khadra," bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai baju, menyukai pakaian, menyukai kain yang berwarna hijau. Untuk itulah aku memakai kain yang berwarna hijau ini dalam rangka, dalam tujuan, yakni mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan mengikuti sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bernilailah niat dari amalan tersebut. Sebaliknya, apabila tidak ada, seperti si fulan jika ditanya, "Mengapa hei fulan kau memakai baju yang berwarna hijau?" Apabila si fulan menjawab, "Ya karena baju yang lain basah pak." Nah, maka hal yang seperti itulah yang tidak ada amalannya, yang tidak ada nilai-nilai sunnahnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, contoh berikutnya, ketika seseorang ditanya, "Hei fulan, kamu berangkat ke masjid, kamu memasuki masjid ini memakai baju, memakai jubah, memakai gamis yang berwarna putih bersih. Kenapa engkau pakai baju gamis yang berwarna putih bersih?" Kemudian si fulan menjawabnya, "Aku memakai baju gamis ini, memakai jubah ini dalam rangka
dengan tujuan mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena aku tahu bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyukai baju, yakni al-qamis, yakni baju gamis. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai jubah, sangat menyukai yang namanya qamis, yakni jubah atau gamis. Untuk itulah aku memakai baju, memakai jubah, memakai gamis yang berwarna putih ini dalam rangka mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah yang dinamakan niat yang bernilai sunnah, niat yang bernilai ibadah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila si fulan tadi ditanya, mengapa kau fulan memakai jubah, memakai gamis yang berwarna putih ini? Kemudian jika si fulan tadi menjawab, oh tidak ada pak, karena saya hanya suka pakai baju ini, karena saya ingin mengganggu teman saya ingin seperti hantu yang memakai jubah berwarna putih seperti kuntilanak pak. Maka dari itu jika ada teman yang lewat, saya mau mengagetkan dia. Nah, karena punya niatan yang seperti itu, maka memakai jubah yang harusnya bernilai sunnah, maka tidak akan dapat niatan yang bernilai sunnah, hanya mendapatkan nilai-nilai yang buruk. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, membahas tentang sebuah niat, maka perlulah kita ketahui di mana letak niat tersebut. Ada pendapat yang mengatakan bahwa niat itu letaknya di hati. Ada yang berpendapat juga bahwa niat itu letaknya di otak. Namun di dalam kitab Radun Nasihin di sana dijelaskan bahwasanya mahaluhal qalbi, yakni letaknya sebuah niat, yakni terletak di dalam hati atau terletak di dalam jantung. Maka dari itulah apabila dari jantung sudah error, maka ketika darah menyembur ke atas naik ke otak, maka otak pun akan error. Jikalau otak sudah error, maka mata, telinga, bahkan organ yang lain pun akan error. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ala fi jasadil mudghah, bahwasanya di dalam tubuh ada segumpal darah, yakni yang dimaksud adalah jantung. Idza salahat salahal jasadu kulluh, apabila segumpal darah tersebut baik, maka akan baik pula seluruh tubuh. Fa idza fasadal jasadu kulluh, apabila segumpal darah tersebut buruk, maka akan buruk pula seluruh tubuh. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, niat secara bahasa yakni adalah al-qasdu, qasada, maqsud, dan jamaknya adalah maqasid, yakni adalah tujuan. Secara syar'i niat sudah dijelaskan, yakni adalah qasdu syai'in muqtadinan bi fi'lihi. Sesuai penjelasan tersebut, yakni di mana tujuan dan juga perbuatan haruslah sesuai. Seperti contoh, ketika seseorang melaksanakan puasa, di malamnya dia sudah berniat untuk berpuasa, namun ketika di pagi hari ternyata dia melakukan sarapan. Nah, dapat diketahui bahwasanya mulai dari tujuannya adalah berniat puasa, namun perbuatannya ternyata bukanlah puasa, maka la niatan, itu bukan termasuk niat. Di balik malamnya dia tidak melaksanakan niat puasa,
ketika di bulan Ramadan tiba-tiba pagi hari dia tidak makan sampai petang. Entah itu karena tidak punya uang atau memang tidak ada makanan. Alhasil dia tiba-tiba tidak melaksanakan puasanya. Dia tidak makan, tidak minum. Namun malamnya dia tidak berniat. Nah, maka itu dinamakan la niatan. Karena dia tidak bertujuan untuk niat puasa, walaupun perbuatannya tidak makan dan tidak minum. Maka inilah yang dinamakan antara tujuan dengan perbuatan haruslah sesuai. Di malamnya sudah berniat untuk berpuasa dengan bersungguh-sungguh, kemudian mulai dari pagi hari hingga petang dia melaksanakan secara syar'i, yakni berpuasa. Maka inilah yang dinamakan sesuai. Tujuannya sesuai, yakni berpuasa. Perbuatannya sesuai, yakni adalah berpuasa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dari beberapa analogi tersebut menunjukkan betapa pentingnya sebuah niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala perbuatan, segala sikap, segala perilaku akan tercatat sesuai dengan apa yang sudah diniatkannya. Walaupun perbuatannya baik, tapi niatannya masih buruk, maka akan dicatat buruk pula perbuatannya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan juga seseorang akan dibalas, akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang sudah diniatkannya. Untuk itu, marilah kita semuanya dalam memasuki bulan Ramadan, marilah kita selalu meluruskan niat kita. Kita niatkan hati kita di dalam setiap perbuatan dalam rangka mencontoh Nabi Muhammad SAW serta menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah yang bisa saya sampaikan terkait betapa pentingnya sebuah niat dalam mengawali setiap perbuatan. Semoga dengan apa yang saya sampaikan dengan begitu dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.